populer yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Untuk itu, guru wajib mampu merancang aktivitas pembelajaran yang lebih kreatif dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Kombel SMA Negeri 1 Tuali Barat mengangkat tema metode mengajar yang beragam sesuai dengan kecakapan abad 21. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran pelaksanaan acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegak. Pak Mul. Baik, hadirin, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tuali Barat. Kepada yang kami hormati, Bapak I Gusti Madi Masra, SPD MAP, disilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, terima dulu salam dari kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Salam rahayu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat karunia-Nya, kami dengan teman-teman, Bapak Ibu yang sempat mengikuti kegiatan ini, webinar ini, tentu dalam hal kegiatan-kegiatan yang secara daring, nah sehingga semoga senantiasa Tuhan memberkati kita diberikan kesehatan sampai nantinya kegiatan webinar ini bisa selesai sampai terakhir. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat mengikuti kegiatan ini pada siang hari ini, ya tentu hal ini merupakan
yang pertama ya, yang kami mencoba bersama teman-teman KP dengan teman-teman Dewan Guru dalam kegiatan Gombel. Nah, sehingga kami merasa perlu berbagi. Nah, sehingga dan pula untuk mengaktifkan kegiatan Gombel di PMM. Nah, sehingga tentu bersama-sama dengan teman-teman guru, KP. Nah, sehingga dalam kegiatan ini bisa berjalan, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini tanpa ada kekurangan apapun, ya sehingga bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Ya tentunya dalam kegiatan seminar ini tadi sudah disampaikan oleh OS bahwa kegiatan secara online atau di media sosial ya tentu untuk kegiatan Gombel ini kami mengambil tema metode mengajar yang beragam. Ya tentu hal ini dalam kegiatan Gombel khususnya SMA 1 Tuli Barat berupaya nah sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini akan lebih bermanfaat dalam menyumbangkan pikiran-pikiran untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Gombel yang nantinya dalam kegiatan di PMM itu akan kelihatan terbaca aktif. Nah, sehingga saya berharap juga dengan teman-teman yang hadir bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan ini yang nantinya akan mempengaruhi dunia-dunia pendidikan di masing-masing sekolah. Ya tentu bahwa dalam hal kegiatan webinar yang perdana ini sangat membutuhkan dorongan kerjasama atau berkolaborasi dengan teman lain. Nah, saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah SMA Negeri 1 Tuli Barat tentu dalam hal ini sangat-sangat mendukung, mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya tentu terpenting adalah bahwa dalam kegiatan ini kita ingin berbagi sebenarnya ya apa yang mungkin kita pahami, kita ketahui. Ya tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami hadapi. Tentu dalam hal ini bersama teman-teman, Bapak Ibu yang sempat hadir, masukan-masukan yang kami inginkan supaya dalam kegiatan-kegiatan nanti yang semacam ini bisa lebih bagus, lebih baik. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada, nah sehingga akan juga mendorong Bapak Ibu di masing-masing sekolah ya bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan semacam ini. Untuk hal dan lainnya, karena mengingat waktu, mungkin itu yang saya sampaikan. Sebagai pimpinan tentu mendorong sekali dalam upaya kegiatan-kegiatan ke depan supaya yang kegiatan-kegiatan ini lebih maju sehingga bermanfaat juga dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai itu yang saya sampaikan. Cukup saya akhir dengan Prambasanti, Om Santi Santi, dan saya ucapkan terakhir selamat mengikuti kegiatan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Gusti Made Mastre yang telah memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka secara resmi acara webinar kali ini. Semoga sehat selalu Bapak. Begitu juga dengan istri tercinta. Amin. Ya. Selalu sehat Bapak, Ibu guru hebat Indonesia. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi materi. Narasumber kita hari ini berasal dari Ketua Komunitas Pembelajaran SMA Negeri 1 Toli Barat, Bapak Imade Mulyawan, Sarjana Sastra. Selamat pagi, Bapak Made. Selamat pagi, Pak. Sehat Bapak kondisinya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pemaparan yang
tentunya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan teman pendidik. Oke, baik Bapak. Jadi alhamdulillah telah diberikan kesehatan. Tema yang akan disampaikan adalah metode mengajar yang beragam sesuai dengan kecakapan pembelajaran abad 21. Durasi pemateri yaitu selama 60 menit, ya Bapak. Dan Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab kepada Bapak Imade Mulyawan. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator, Bapak Budi, yang sudah memperkenankan saya untuk diberi kesempatan untuk pada kesempatan ini sebagai narasumber atau sebagai pemateri. Nah, sebelumnya sambut salam saya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Jadi, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang sempat hadir di dalam kegiatan webinar kami dari komunitas belajar Semansa Tolbar. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya nama Pak Made Mulyawan. Ya, saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Toli Barat di Kabupaten Banggai, ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya sekarang adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan sekarang kedudukan saya itu sebagai komite pembelajaran di Sekolah Penggerak Angkatan Kedua, begitu ya. Yang sudah sekolah kami itu sudah berjalan mungkin sekitar 2 tahun, ya, 2 tahun lebih melaksanakan kurikulum merdeka. Gitu. Ya baik, mengingat waktu yang diberikan kepada saya cukup singkat, ya baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Saya akan mencoba untuk membagi slide ya Ibu dan Bapak, ya izin dulu ya untuk membagi paparan materi yang sebentar saya akan bawakan. Apa bisa dilihat Ibu Bapak ya sebelum Ya, sudah Pak. Pak Made. Ya. Jadi Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu share screen yang dilakukan oleh pemateri, saat pemateri nanti untuk Bapak dan Ibu jika ingin minum dan nyemil dipersilakan, tapi mohon maaf Ibu, mungkin saat nyemil nanti bisa kameranya dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi gunakan waktunya. Kita adakan webinar ini secara mindfulness, jadi dalam keadaan riang dan gembira. ya, baik Ibu dan Bapak ya, karena pemaparan materi saya sudah terlihat. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan sebuah tema atau topik ya terkait dengan metode mengajar yang beragam gitu. Dalam kaitannya dengan kecakapan abad 21. Ya jadi Ibu dan Bapak, ya jadi saya langsung saja bahwa kami mengangkat tema ini ya, mengangkat tema metode mengajar yang beragam ini tentunya bahwa seperti yang kita lihat, kita dengar bahwa salah satu hambatan yang
menonjol dalam pelaksanaan pendidikan itu ialah masalah metode mengajar yang beragam. Nah, ini tentunya mengapa metode mengajar ini menjadi bermasalah, Ibu dan Bapak, ya. Karena tentunya suatu metode mengajar itu akan berarti dan berguna adanya ketika metode itu tidak dipisahkan dari komponen-komponen lainnya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika suatu metode ini dipisahkan dari komponen lainnya, maka tentunya ini akan menjadi bermasalah, ya. Jadi komponen-komponen yang dimaksud komponen-komponen apa, Ibu dan Bapak? Ya, komponen-komponen yang dimaksud itu adalah kita tahu di kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang namanya asesmen. Kita ketahui ada 3 asesmen. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen awal, kemudian yang kedua adalah asesmen di awal pembelajaran, yang kedua adalah asesmen di saat pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah asesmen di akhir pembelajaran. Nah, tentunya Ibu dan Bapak, saya sedikit membahas tentang asesmen di sini, Ibu dan Bapak, karena ini ada hubungannya dengan metode mengajar yang kita bahas saat ini. Jadi mengapa asesmen di awal ini menjadi sebuah komponen lainnya, ya? Karena asesmen awal ini tujuannya, pelaksanaan daripada asesmen awal baik kognitif maupun non kognitif adalah untuk memetakan kondisi, untuk mengetahui keadaan siswa kita, begitu Bu, peserta didik kita, ya, mengenai psikologisnya, mengenai psikisnya, mengenai kebutuhan belajarnya, latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya, bagaimana dia bergaul, ya. Jadi tentunya ini sangat diperlukan, data-data ini, pemetaan ini perlu dilakukan, karena nantinya akan berpengaruh terhadap karena tujuan daripada dilakukannya asesmen ini, data-data ini terkait dengan kondisi atau latar belakang psikologis, latar belakang sosialnya, keluarga, ekonomi, itu adalah untuk peruntukannya itu adalah untuk sebagai acuan di dalam kita menentukan, termasuk di dalam menentukan metode-metode pembelajaran yang kita akan gunakan. Nah, itu artinya mengapa itu saya sedikit berbicara tentang asesmen ini, karena bahwa metode ini akan menjadi bermasalah ketika Ibu dan Bapak kita sebagai pendidik itu memilih metode sesuai dengan kehendak sendiri, bukan berdasarkan, ya, kebutuhan anak, gitu. Apa yang anak butuhkan, apa yang anak-anak kemampuan awalnya apa, begitu ya, kemampuan dasarnya apa, gitu. Nah, jadi maka dari itu penting sekiranya kita sebagai pendidik itu untuk memahami karakteristik atau sifat-sifat dari suatu metode, agar kita nantinya di dalam memilih, menentukan suatu metode itu bisa dengan tepat, ya, tepat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan anak yang dihadapi, begitu. Nah, tidak heran ketika Ibu dan Bapak melihat kelas, ketika kita mengajar di kelas itu, anak-anak menjadi bosan, anak-anak kadang bermain, anak-anak kadang mengantuk, begitu, anak-anak jenuh. Nah, itu karena anak-anak itu merasa, ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan kepentingannya, ya. Nah, jadi ketika kita memilih suatu metode ini berdasarkan kehendak sendiri, begitu, berdasarkan kemauan sendiri, tidak melihat kondisi, tidak dihubungkan dengan kondisi yang lain, begitu, termasuk psikologis,
keadaan sosial, ekonomi, latar belakang anak, begitu, latar belakang keluarga, dan ini akan menjadi bermasalah, begitu. Makanya proses perkembangan pendidikan kita di Indonesia ini khususnya tentunya akan mengalami tidak akan mengalami suatu kemajuan yang signifikan meskipun bergonta-ganti kurikulum, tapi kalau cara kita di dalam menata suatu kegiatan pembelajaran itu tidak memperhatikan kondisi dan keadaan anak seperti apa, begitu. Nah, itu Ibu dan Bapak sebagai baik Ibu dan Bapak, ya sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin sedikit memberi definisi ya berdasarkan oleh beberapa pakar ya, yang mana metode itu ya seperti yang kita ketahui bahwa metode itu menurut Wina Sanjaya bahwa metode itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis gitu, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi Wina Sanjaya ya sebagai ini adalah acuannya definisi menurut Wina Sanjaya bahwa metode itu merupakan sebuah cara-cara ya, teknik-teknik penyajian yang digunakan untuk mengimplementasikan daripada strategi pembelajaran itu, begitu, yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kemudian dalam Roestia ya tahun 1989 ini juga menjelaskan tentang metode mengajar. Metode mengajar ini diartikan sebagai strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak, dari beberapa definisi ini yang dikemukakan oleh para pakar itu, sudah jelaslah Ibu dan Bapak, kita di dalam menentukan teknik-teknik dan cara-cara itu adalah semata-mata agar mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, maka dari itu ketika kita memilih suatu teknik, memilih suatu metode, maka perlu kiranya sebagai kita sebagai pendidik itu untuk memahami karakteristik dari suatu metode begitu. Jangan sampai ketika kita memilih suatu metode itu tidak berdasarkan pada pemahaman yang kita miliki suatu metode ini karena terbatas, sehingga nantinya akan salah dalam memilih metode dan tidak dihubungkan dengan kebutuhan anak ya, kondisi anak saat ini begitu. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa dari dua definisi ini bahwa metode itu merupakan implementasi dari strategi, kemudian yang berikutnya adalah cara yang digunakan untuk mencapai strategi. Kemudian yang terakhir adalah mencakup teknik pembelajaran. Pasang ada di sana. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang definisi daripada metode tersebut, sekarang saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan bagaimana kedudukan metode itu di mana sih dalam proses belajar mengajar begitu. Nah, jadi yang seperti saya uraikan tadi bahwa pembelajaran ini akan bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan mencapai tujuan pembelajaran, mengena pada tujuan pembelajarannya, manakala ya kita sebagai pendidik ini ya mampu membuat suatu kondisi begitu, membuat suatu teknik-teknik, cara-cara, memilih suatu metode yang tepat ya, yang kemudian setelah kita memahami suatu berbagai metode, maka kita akan acuannya memilih metode itu berdasarkan kondisi keadaan anak ini, dan tentunya melihat tujuan pembelajarannya itu
bagaimana begitu. Barulah kita bisa menentukan metode. Ya, menurut menurut Albert Einstein, ya Ibu dan Bapak, ini saya kutip dari Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan bahwa I never teach the pupils. I only create a condition in which they can learn. Nah, itu Albert Einstein mengatakan dengan jelas, Ibu dan Bapak, bahwa kita sebagai pendidik itu bukan hanya mengajarkan konsep, bukan hanya sebagai pemberi, ya, anak sebagai penerima yang pasif begitu, tetapi sebenarnya pembelajaran itu adalah I only create a condition, ya. Jadi pendidik itu, ya, guru ini dalam hal ini adalah sebagai pemimpin, sebagai pencipta, sebagai sutradara dari sebuah proses pembelajaran agar anak ini termotivasi untuk belajar begitu. Nah, ini sebenarnya kemampuan guru itu dituntut sekali begitu, Ibu dan Bapak, termasuk di dalam memilih metode yang tepat, ya, yang sesuai dengan kebutuhan anak, agar apa? Agar anak itu terdorong, ya, termotivasi belajarnya secara aktif, secara menyenangkan, secara inovatif, ya. Jadi dia tumbuh di dalam diri anak. Jadi dari apa pernyataan dari Albert Einstein itu sudah jelas lah, Ibu dan Bapak, ya. Maka seorang guru itu siswa adalah sebagai subjek pembelajaran yang aktif, dan guru itu memiliki peranan yang penting sebagai pencipta, sebagai pemimpin, sebagai sutradara, sebagai apa namanya perancang, sebagai apa di dalam menyusun, menentukan, memilih, dan menata kegiatan pembelajaran atau event kegiatan-kegiatan pembelajaran atau event of instruction, ya, agar tujuannya apa? Agar siswa itu belajar. Gitu. Tujuannya adalah agar siswa itu berbelajar. Gitu. Nah, jadi dituntut kemampuan kita sebagai pendidik itu dituntut, ya, untuk memiliki pemahaman dalam hal ini adalah pemahaman tentang metode pembelajaran secara utuh. Maksudnya kita paham akan suatu metode akan terkait dengan sifat-sifatnya, tentang karakternya, begitu, kelebihan dan kelemahannya apa, sehingga nanti dalam menentukan ini kita bisa dengan tepat, ya, sesuai dengan keadaan, situasi, dan kebutuhan anak, begitu. Nah, jadi tentunya berdasarkan hal itu dapatlah saya katakan bahwa kedudukan metode di dalam proses belajar mengajar itu terbagi atas 3, Ibu dan Bapak, ya, terbagi atas 3. Jadi di sini ada kedudukan terbagi atas. Yang pertama, ya, yang pertama itu metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, ya, metode sebagai motivasi intrinsik. Di sini dalam Sardiman, ya, mendefinisikan motivasi ekstrinsik itu sebagai motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar, gitu ya. Jadi Sardiman sudah dengan jelas mengatakan bahwa motivasi ekstrinsik itu adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Nah, jadi tentunya jadi permasalahan kita saat ini adalah ketika yang menjadi tantangan tersulit bagi kita saat ini adalah bagaimana di dalam mengelola kelas agar anak itu termotivasi begitu, ya, bisa terdorong kemauannya untuk belajar gitu. Karena tidak sulit, Ibu dan Bapak, tidak mudah, Ibu dan Bapak, saat ini di tengah apa namanya dengan anak-anak didik kita yang datang dengan latar belakang yang bermacam-macam, dengan yang beragam begitu. Ada yang dari latar belakang ekonomi kurang mampu, ada ekonomi yang sudah mampu, ada yang tingkat intelektualitasnya ada yang sudah tinggi, ada yang di bawah begitu. Kemudian kondisi dan latar belakang agama yang berbeda, dan jumlah peserta didik dalam suatu kelas itu tidak jumlahnya cukup banyak begitu, yang tidak sedikit begitu. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik untuk merancang, ya, suatu kondisi yang seperti dikatakan oleh Albert Einstein itu, bahwa
kita itu adalah seorang pemimpin, ya, memiliki peran utama di sini di dalam merancang kegiatan yang mendorong anak itu untuk belajar. Nah, dalam kurikulum Merdeka pun sudah dijelaskan, diperkuat kembali bahwa ada istilah yang kita kenal dengan teaching at the right level, Ibu dan Bapak. Itu artinya apa? Kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan anak, begitu. Teaching at the right level. Kita mengajar itu, ya, mengajar itu berdasarkan kebutuhan anak, begitu. Nah, di situ artinya bahwa tentunya kurikulum Merdeka, jangan sampai di antara kita itu beranggapan bahwa kata merdeka itu berarti anak-anak itu merdeka, bisa semaunya mereka, begitu. Jadi Bramblem, ya, Bramblem dalam bukunya berjudul Walking with God in the Classroom itu mengatakan bahwa belajar itu adalah untuk kemajuannya anak, dan tanggung jawab guru itu adalah sebagai skenario, sebagai pemimpin di dalam menyusun, menata kegiatan pembelajaran agar anak itu bisa belajar, begitu. Jadi fokusnya adalah kepada butuhnya anak, ya. Jadi fokusnya adalah kepada butuhnya anak. Kebutuhannya dia itu apa, bukan maunya anak. Nah, jadi kita sebagai pendidik saat ini, kita harus berusaha memahami anak terlebih dahulu sebelum kita menyusun suatu strategi pembelajaran, suatu rancangan aktivitas dalam bentuk RPP ataupun modul ajar itu, Ibu dan Bapak, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami ini, Ibu dan Bapak, ya, memahami tentang metode-metode pembelajaran yang beragam ini agar nantinya apa? Agar nantinya bisa dengan tepat di dalam memilih, menentukan teknik-teknik, cara-cara penyajian di dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, gitu. Nah, baik, selanjutnya kedudukan metode pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Nah, berbicara tentang strategi, Ibu dan Bapak, ya, ini istilah strategi ini pertama muncul itu pada saat peperangan, Ibu dan Bapak, pada saat perang, begitu ya. Strategi itu diartikan sebagai rencana, ya, atau rancangan aktivitas, atau bisa juga serangkaian aktivitas, begitu, di dalam apa? Di dalam untuk mencapai tujuan, gitu, agar memenangkan peperangan, gitu. Nah, lambat laun kemudian istilah strategi ini masuk ke dalam dunia pendidikan, ke dalam konsep pendidikan, Ibu dan Bapak, ya. Jadi strategi itu bisa diartikan sebagai di sini menurut J.R. David, ya, tahun 1976 ini mengatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or a series of activities designed to achieve a particular educational goal. Nah, ini sudah jelas bahwa strategi itu merupakan rencana, ya, masih dalam bentuk konsep. Bisa dikatakan bahwa strategi itu adalah a plan of operation in achieving something. Dan ketika itu diimplementasikan, jadi dalam bentuk metode, berarti metode ini adalah implementasi daripada strategi itu, begitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa metode itu adalah a way, ya, a way in achieving something, begitu. Achieving something ini apa? Ya, tujuan pembelajaran itu, ya. Jadi metode ini adalah teknik-teknik atau cara-cara untuk mencapai untuk penerapan daripada strategi itu, ya. Ketika kita memilih, kita berawal dari pendekatan. Misalnya di kurikulum Merdeka ini dan kurikulum 13 pun mengamanahkan bahwa pendekatan-pendekatan yang dianjurkan, ya, untuk guru itu adalah pendekatan berpusat kepada peserta didik atau berorientasi kepada peserta didik. Nah, kemudian tentunya dalam pemilihan metode ke bawahnya itu, tentunya yang mencerminkan metode-metode yang berpusat kepada peserta didik, begitu. Begitu juga ketika metodenya juga lalu mencerminkan langkah-langkah operasional, ya, langkah-langkah teknik-teknik penyajian yang betul-betul menunjukkan bahwa siswa itu adalah sebagai subjek pembelajar yang aktif, begitu. Nah, itu Ibu dan Bapak, ya. Maka sekali lagi kita adalah sebagai perancang, kita adalah sebagai sutradara, maka perlu bagi kita untuk sebagai orang guru untuk memahami karakteristik, memahami kelemahan dan kelebihan daripada suatu metode, dari berbagai metode, untuk agar dengan tepat kita memilih metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, ya, apa yang anak-anak butuhkan. Nah, itu Ibu dan Bapak, ya. Jadi
Kemudian kedudukan metode sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau berbicara tujuan, tujuan itu adalah cita-cita yang ingin dicapai, Bunda Bapak. Ya, bahwa tujuan ini adalah, ya, tujuan ini adalah sebagai pedoman kita kemana kegiatan pembelajaran itu akan kita bawa, begitu. Jadi tujuan ini adalah istilahnya sebagai acuan kita, ya, sebagai pedoman kita. Nanti baru memikirkan kemana kira-kira kegiatan ini akan dibawa untuk mencapai tujuan itu, begitu. Nah, Jamrah tahun 2002 ini mengatakan bahwa guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia, begitu. Nah, ini sudah jelas Ibu dan Bapak bahwa Jamrah dalam pernyataannya ini mengatakan seperti itu. Bahwa guru itu tidak bisa tidak bisa sekehendak hatinya untuk memilih metode. Harus berdasarkan pada kebutuhan anak, ya. Anak saya itu seperti apa, anak didik saya itu seperti apa. Maunya dia kebutuhannya dia itu seperti apa. Kalau dilihat dari asesmen kognitif, asesmen awal kognitif itu kemampuan awal dasarnya anak ini apa, gitu. Sehingga ini bahwa nanti metode pembelajarannya ini nanti takluk tunduk kepada tujuan pembelajaran, begitu. Bukan tujuan pembelajaran yang tunduk kepada metode, begitu. Nah, bisa dikatakan bahwa metode yang baik itu adalah metode yang setia dengan tujuan pembelajarannya, ya, tidak bertolak belakang, ya, tidak bertentangan dengan metode pembelajaran. Seperti kita ketahui Ibu dan Bapak, ya, ketika tahun pelajaran berganti, ya, RPP itu ya mudah-mudahan yang sudah bagus, ya, yang sudah selalu mengupdate, mengevaluasi kebutuhan anak dan menyesuaikan langkah-langkah pembelajarannya itu sudah bagus. Tetapi tidak jarang kita jumpai Ibu dan Bapak ketika kita menyusun membuat RPP, begitu, apakah modul ajar atau RPP itu hanya berganti tahunnya saja, begitu. Sedangkan metode masih tetap seperti itu, tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak yang setiap saat, setiap tahun berganti, begitu. Nah, ini harus kita sadari Ibu dan Bapak. Jadi harus disadari bahwa berhasil tidaknya anak didik kita mencapai tujuan pembelajaran itu tergantung sepintar apa kita sebagai sutradara dalam hal ini untuk menyusun, menata kegiatan pembelajaran agar siswa itu mau belajar. Nah, jadi ada sebuah brand minuman, ini saya mengutip motonya Ibu dan Bapak. Di situ dikatakan bahwa apapun makanannya, minumannya teh botol sostro. Ini sangat terkait juga dengan hal seperti ini, Bapak, dengan metode. Nah, ini artinya apa Ibu dan Bapak? Bahwa jadi ketika anak itu berubah, ketika kurikulum itu berubah, ketika tujuan pembelajaran itu berubah, ketika kebutuhan anak, kondisi anak itu yang berubah, cara kita mengajar masih begitu-begitu saja, begitu. Masih minumannya teh botol sostro, masih kekeh dengan, masih nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama, masih melihat sebagai pembelajar ini sebagai sesuatu yang sekedar rutinitas belaka, begitu. Nah, jadi ini harus kita sebagai pendidik harus istilahnya harus terdorong, ya, harus terdorong, termotivasi agar anak itu, bagaimana cara kita menyusun suatu pembelajaran itu agar anak itu terdorong untuk belajar. Nah, maka dari itu Ibu dan Bapak, sekali lagi, pemahaman tentang metode pembelajaran ini sangat penting mengenai kelemahan, kekuatannya, begitu. Apabila kita tidak paham, saya analogikan seperti ini. Ada seperti banyak jalan menuju Roma, begitu. Memang benar Ibu dan Bapak. Seperti yang kita lihat di peta Ibu dan Bapak, memang banyak jalan menuju Roma, begitu. Nah, sekarang saya ini berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Ibu dan Bapak. Saya ini berada di desa namanya Desa Karya Makmur. Nah, ketika kita berada di Desa Karya Makmur, saya ingin misalnya ada sebuah kecamatan di saya mau namanya Kecamatan Toiri, Ibu dan Bapak. Saya anggap ini adalah Romanya, begitu. Nah,
ketika saya tidak tahu tentang jalan-jalan kemana menuju toilet itu, ya tentunya nanti akan terjadi, ya bisa jadi saya memilih jalan yang salah begitu. Ya, jadi akan mengakibatkan dalam hal ini tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai, yang namanya toilet itu tidak akan tercapai karena bisa jadi saya pun akan tersesat, tidak menemukan begitu. Nah, di sini Jambrah ini juga menjelaskan hal tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia. Jadi ketika kita memilih suatu metode berdasarkan kehendak kita sendiri, tanpa dipahami, tanpa memahami kebutuhan anak, maka ini semuanya dirugikan Ibu dan Bapak. Anak-anak dirugikan. Jadi anak-anak tidak akan mencapai tujuan pembelajarannya. Tidak akan mendapat pembelajaran yang bermakna bagi dirinya, bagi kehidupannya. Dan kita juga materi akan terbuang sia-sia. Kita akan lelah, berujung pada kelelahan begitu. Nah, ini sia-sia Ibu dan Bapak yang kita lakukan. Jangan sampai ya proses pendidikan, proses pembelajaran yang kita lakukan hanya sebuah rutinitas, ya sebuah kenyamanan karena merasa ini nyaman, dan Ibu dan Bapak tidak mau berkreasi. Ya, jadi Ibu dan Bapak, profesionalisme ketika kita awal ingin menjadi guru, bahwa profesionalisme diukur dari ada dan tidaknya sertifikat, ya, ada dan tidaknya ijazah. Tetapi kita setelah menjadi guru itu, profesionalisme itu diukur dari kreativitas Ibu dan Bapak. Ya, jadi marilah Ibu dan Bapak kita berkreativitas dengan memahami sebentar metode-metode pembelajaran yang beragam ini. Jadi itu Ibu dan Bapak ya, kedudukan metode pembelajaran dalam metode dalam belajar mengajar. Baik Ibu dan Bapak, saya akan lanjutkan ya karena ini waktunya terbatas. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas, memaparkan bagaimana sih cara pemilihan dan penentuan metode, pemilihan dan penentuan metode. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu dan Bapak peserta webinar yang saya hormati, di dalam kita menggunakan suatu metodenya, ada hal-hal atau syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, mudah-mudahan ini bisa terlihat Ibu dan Bapak ya, saya punya slide. Ya, di sini yang pertama, apa namanya? Jadi mohon maaf Ibu dan Pak, mungkin agak kecil ini. Yang pertama, yaitu syarat yang pertama di dalam kita memilih, di dalam menggunakan suatu metode itu, yang pertama, metode mengajar yang digunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar peserta didik. Ya, jadi yang pertama itu, apa namanya, bisa menumbuhkan minat, motif, dan gairah belajar peserta didik. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa seorang pakar itu mengatakan bahwa Samran dalam hal ini mengatakan bahwa motivasi ekstrinsik itu merupakan motif-motif atau yang aktif dan berfungsi karena adanya dorongan, ada perangsang dari luar begitu. Nah, di sini juga ditegaskan dalam menggunakan metode itu hendaknya harus bisa membangkitkan motif, minat atau gairah belajar anak didik Ibu dan Bapak ya. Jadi dalam undang-undang pendidikan ya, pasal kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 4 ya. Di situ sudah dijelaskan dengan gamblang Ibu dan Bapak bahwa pendidikan itu diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Nah, itu amanah undang-undang Ibu dan Bapak ya. Jadi pembelajaran kita itu diharapkan bisa memberikan keteladanan, membangun kemauan, dalam hal ini minat, ya. Kemudian mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak ya. Jadi diharapkan ya kita harus bisa membuat suatu kondisi, membuat suatu rancangan agar anak itu bisa termotivasi, tumbuh minat dan gairah belajarnya. Kemudian syarat yang kedua adalah metode mengajar yang digunakan haruslah dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian anak didik. Ya, ini yang saya perlu garis bawahi bahwa perkembangan kegiatan kepribadian anak didik. Nah, jadi Ibu dan Bapak,
Jadi kegiatan pembelajaran yang kita belajar mengajar yang kita lakukan, tentunya yang seperti kita ketahui bahwa dampak pembelajaran itu ada dua, Ibu dan Bapak. Ya, yang pertama itu dampak dampak pengajaran itu sendiri atau dampak instruksional atau dampak langsung. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak dampak pengiring ya atau dampak tidak langsung. Nah, dampak langsung ini atau dampak instruksional ini yang mana berkaitan dengan hasil ya, nilai yang kita peroleh dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Menggiring anak, membimbing anak agar mencapai tujuan pembelajaran, itu dampak instruksional. Kemudian dampak pengiringnya apa atau dampak tidak langsungnya apa? Ya, di mana anak itu mampu membangun komunikasi hubungan interpersonalnya, Ibu dan Bapak. Misalnya, saya contohkan Ibu dan Bapak memilih metode pembelajaran metode diskusi, Ibu dan Bapak. Nah, tentunya dalam anak berdiskusi ini tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan pembelajarannya Ibu, itu dampak secara langsung, Ibu dan Bapak ya. Jadi dampak tidak langsungnya atau dampak pengiringnya sebenarnya adalah ada dampak pengiringnya begitu. Melalui diskusi diharapkan anak didik kita itu mampu membangun hubungan interpersonal. Misalnya dalam kecakapan abad 21, mampu berkolaborasi, ya collaboration, mampu berani atau mandiri, ya berani mengumpulkan pendapat, mampu berempati, menghargai pendapat orang lain, ya mampu bertoleransi, ya bekerja keras begitu, kreatif. Nah, itu adalah dampak-dampak pengiringnya, Ibu dan Bapak. Ya, makanya dalam kurikulum Merdeka ini ketika kita menyusun modul ajar, maka di situ ada dimensi profil Pancasila yang hendak dicapai. Nah, itu adalah dampak pengiringnya, ya. Nah, dampak instruksionalnya itulah tujuan pembelajaran, dampak pengiringnya adalah yaitu dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, bukan hanya sekedar tercantum Ibu dan Bapak ya, menyantumkan dimensi profil yang hendak dicapai, dan nanti akan diharapkan akan tergambar lewat langkah-langkah pembelajaran, lewat metode yang Ibu dan Bapak gunakan. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu tergambar ya, sebagai dampak pengiringnya, Bapak. Ya, jadi yang berikutnya adalah syarat yang berikutnya adalah yang ketiga, metode mengajar yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi anak didik untuk mewujudkan hasil karya. Ya, ya. Ini artinya apa dan Ibu dan Bapak? Maka dalam kurikulum Merdeka, model-model pembelajaran yang disarankan itu adalah model-model pembelajaran yang mana bisa mengembangkan kreativitas, ya. Maka dalam model-model yang tepat, ya, model-model yang tepat yang cocok ya dirasa, bukan berarti bukan yang lainnya tidak cocok. Jadi model-model yang cocok yang lebih bisa membangun kreativitas, minat, motivasi, kemandirian itu adalah misalnya ada apa? PBL atau Project Based Learning. PJBL ada Project Based Learning. Ada DL, Discovery Learning. Ada Inquiry Learning atau EL. Ada Cooperative Learning. Nah, ini adalah model-model pembelajaran yang bisa mendorong anak, ya, memotivasi anak untuk bisa menumbuhkan ya dimensi profil pelajar Pancasila itu. Yang kita ada 6 dimensi ya sebagai bagian dari kecakapan abad 21 Ibu dan Bapak ya. Jadi di dimensi profil pelajar Pancasila yang kita katakan ada 6 itu, yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bernalar kritis, ya berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, kreatif, itu adalah merupakan cerminan dari kompetensi dan karakter Ibu dan Bapak. Kompetensi abad 21 dan karakter sebagai pendukung di dalam mencapai kompetensi abad 21 itu. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak ya. Jadi misalnya saya contohkan PJBL, Project Based Learning. Ini kan harus ada karya Ibu dan Bapak. Harus menghasilkan produk. Misalnya kalau di sekolah saya ini kan punya masalah ya. Ini berbasis case-nya itu berbasis case ya atau berbasis masalah. Di sekolah kami itu sulit dalam pengelolaan sampah ya. Jadi guru pendidik dalam hal ini harus mampu memberikan suatu model pembelajaran berbasis masalah yang kontekstual begitu. Nah, jadi anak-anak diharapkan nanti harus bisa ya mencari cara berupa produk atau hasil karya yang bisa mengatasi masalah sampah ini begitu. Nah, ini maksudnya Ibu dan Bapak ya. Jadi berikutnya adalah
metode mengajar yang digunakan haruslah dapat merangsang keinginan anak didik untuk belajar lebih lanjut, ya, melakukan eksplorasi dan berinovasi. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa lewat pembelajaran PJBL itu akan tumbuh, ya, motivasi dan rasa ingin tahunya. Ini terkait dengan growth mindset yang kita kenal dengan growth mindset, ya. Mungkin Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Indonesia ini sudah pernah mendengar yang namanya growth mindset, Ibu dan Bapak. Ya, growth mindset ini adalah menanamkan kesadaran dalam diri anak bahwa proses itu lebih penting daripada sekedar hasil. Gitu. Jadi prosesnya itu yang lebih utama. Nah, jadi dalam kaitannya ini, Morzano mengatakan bahwa jadi lewat pembelajaran bahwa sistem diri mengatakan bahwa sistem diri itu lebih penting. Nah, anak-anak kita saat ini, Ibu dan Bapak, bisa mencari informasi dengan gampangnya. Lewat Google dia mendapatkan informasi dengan gampangnya. Dan tentunya lewat model pembelajaran metode yang kita pilih ini, kita mengkondisikan anak-anak didik kita agar anak-anak didik kita itu agar bisa mengintegrasikan, ya, menghubungkan antara informasi-informasi yang dia dapat. Nah, itu terkait dengan sistem diri, ya. Jadi anak-anak itu akan termotivasi dia, Ibu dan Bapak, ya. Dia akan termotivasi, ya, akan terangsang berdasarkan anak-anak kita itu sebenarnya lebih jago, Ibu dan Bapak. Lebih jago. Sekarang kita itu harus bisa mengkondisikan anak itu agar dia mau belajar begitu. Agar terdorong, dia akan terdorong. Ketika dia terdorong, ini Morzano mengatakan bahwa anak-anak itu akan terdorong motivasi belajarnya. Dia akan mau belajar ketika dia itu dipantik begitu, dikondisikan, ya, dipantik dan sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Kemudian yang berikutnya adalah metode mengajar yang digunakan haruslah dapat mendidik anak, ya, anak didik dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Nah, jadi ini sudah jelas bahwa misalnya, ya, saya tadi menugaskan anak untuk misalnya membuat suatu hasil karya untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di sekolah kami begitu. Nah, di dalam nanti tentunya anak di sini akan secara mandiri, akan tumbuh kemandiriannya, Ibu dan Bapak. Dia nanti akan berani, akan belajar berkomunikasi, akan belajar berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga dengan orang lain, dan juga dengan orang tua. Dan di situ dia akan belajar, ya, ini dampak pengiringnya sudah muncul, Ibu dan Bapak. Dia akan belajar untuk beretika, berbicara, ketika berbicara dengan orang tua itu bagaimana. Ketika saya meminta tolong kepada seseorang yang lebih tahu itu bagaimana saya berbicara, gitu. Dan tentunya ini dampaknya banyak, ya, dampak instruksionalnya dapat, dampak pengiringnya dapat begitu. Dan secara tidak langsung anak akan mencari informasi-informasi dan mencoba untuk mengintegrasikan, menghubungkan setiap informasi yang dia dapat. Nah, ini bahwa sistem diri itu yang paling utama, Ibu dan Bapak, dalam pembelajaran, yang mana anak itu bisa mengaitkan, menghubungkan suatu informasi dengan informasi yang lain begitu. Nah, ini akan timbul kemandiriannya. Nah, jadi itu, Ibu dan Pak, ya, syarat-syarat atau syarat-syarat ketika kita menggunakan suatu metode. Ini yang harus kita perhatikan begitu. Nah, ketika kita memilih metode, jadi kita harus bisa memilih metode yang bisa mengembangkan ini. Karena bagaimanapun juga, ya, kurikulum merdeka ini, ya, mengalami suatu perubahan, penyempurnaan, Ibu dan Bapak. Ini bukan karena kemauan Mas Menteri, ya, Ibu dan Bapak, bukan kemauan dari pemerintah, ya, karena memang zamannya yang menuntut seperti itu, Ibu dan Bapak. Ya, kita harus kesampingkan dulu bahwa anggapan-anggapan bahwa setiap ganti menteri, setiap ganti kurikulum. Di Singapura, Ibu dan Bapak, perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa di Singapura, Ibu dan Bapak, jangankan setiap 5 tahun, jangankan setiap 3 tahun, kalau dirasa setiap 3 bulan, zaman ini sudah tidak cocok lagi dengan kurikulum, dia akan berganti, Ibu dan Bapak. Dia akan berubah, disempurnakan, Ibu dan Bapak. Karena memang, ya, kita harus bisa sedini mungkin. Ya, sebisa mungkin. Harus beradaptasi. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, ketika kurikulum itu berubah, ketika kurikulum itu disempurnakan, disesuaikan
sebenarnya kurikulum Merdeka ini tidak sama hampir 11-12 lah Ibu dan dengan kurikulum 13 Ibu dan Bapak. Cuman ada kebaruan-kebaruan yang dilakukan di dalam kurikulum Merdeka ini. Ya, ada kebaruan-kebaruan yang dilakukan gitu. Misalnya di dalam ada kokurikuler, ya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada yang namanya intrakurikuler pun ada dilakukan pembaruan. Tapi dalam ekstra tidak mengalami suatu perubahan yang signifikan begitu Ibu dan Bapak ya, masih seperti yang dulu. Nah itu Ibu dan Bapak ya. Baik selanjutnya ya untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu peserta webinar yang hebat ya baik selanjutnya saya akan mencoba untuk pemaparan saya terkait dengan macam-macam metode pembelajaran. Saya sedikit mengutip terkait dengan kutipan ada sebuah dari Ki Hajar Dewantara yang Bapak ya, bahwa pertama ada dua kutipan yang saya tertarik untuk mengulasnya dalam kesempatan ini. Yang pertama itu adalah mengatakan bahwa maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna bagi kehidupan bersama itu adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, itu terkandung makna bahwa Ibu dan Bapak, bahwa segala sesuatu aktivitas yang kita rancang, yang kita lakukan sebagai kita memilih metode pembelajaran yang bagus, kita menciptakan suatu suasana yang menyenangkan, kita agar di lingkungan pendidikan itu tidak ada pembulian, agar siswa itu nyaman, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, tidak terjadi intoleransi, ya. Jadi perlu dikiranya menciptakan suatu lingkungan yang aman, yang nyaman, menyenangkan, termasuk di dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak. Ya, tujuannya adalah apa? Agar nanti memanusiakan manusia begitu. Nah, itu Ki Hajar Dewantara, Ibu dan Bapak. Apa jadinya ketika kita tidak bisa menghadirkan suatu kegiatan pembelajaran yang bisa memanusiakan manusia? Jadi semuanya ini akan sia-sia, Ibu dan Bapak. Ya, nanti anak didik kita hanya dicap mendapatkan sebuah ijazah, tetapi ya semuanya sia-sia, tidak ada sebenarnya pemahaman bermakna yang bisa, dampak instruksionalnya tidak dapat, kemudian dampak pengiringnya juga tidak dapat begitu. Kemudian Ibu dan Bapak, selanjutnya saya ingin mengutip bahwa anak didik kita itu datang itu bukan diibaratkan seperti kertas kosong. Ya ibarat sebagai kertas yang sudah berisi dengan tulisan samar. Ya mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah membaca melalui PPM, ini ya, mendengar atau menonton videonya, bahwa anak itu ibarat seperti kertas yang sudah terisi tulisan samar begitu. Maksudnya apa Ibu dan Bapak? Tidak ada peserta didik kita itu yang bodoh, tidak ada manusia yang bodoh. Semuanya memiliki karakter, semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan, kekurangan. Semuanya memiliki rasa biologis ya. Ada yang rajin, ada juga di dalam dirinya ada rasa malas, ada pemarah, ada pemaaf, ada yang cerdas, ada yang di bawah, ada yang kurang cerdas di dalam suatu materi. Nah, ini tergantung kita sebagai pendidik mengkondisikan agar bagaimana, agar yang intelektualnya bisa tertebalkan tulisannya. Kemudian yang tulisan yang kurang bagus ya, maksudnya sifat-sifat yang tidak baik bisa disamarkan begitu. Ya ini sebelum saya ke metode pembelajaran ya. Jadi itu yang kutipan dari Ki Hajar Dewantara, Ibu dan Bapak ya. Baik, makanya Bapak memiliki peran yang sangat penting. Maka sebelum Ibu dan Bapak memilih suatu metode, maka kita harus memahami metode ini karakternya, sifat-sifatnya seperti apa sih, sehingga untuk kalau dia sifatnya seperti ini, cocoknya untuk anak seperti bagaimana sih? Nah, itu yang harus kita pahami dan Bapak. Ya, jadi ibaratnya ini metode ini ibarat sebuah ketika ada sepatu banyak ya, kita memiliki banyak sepatu. Ketika kita mau ke pesta, sepatunya bagaimana sih? Ya. Kemudian ketika kita mau ke
mau ke tempat yang formal, ke kantor begitu, sepatunya bagaimana sih? Nah, jadi itu Ibu dan Bapak, kita harus paham ya, metode ini adalah saya ibaratkan seperti sepatu. Jadi ketika tujuan pembelajarannya seperti ini, harus saya gunakan metodenya seperti ini. Jadi bayangkan Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak tidak paham metodenya, apa jadinya Ibu dan Bapak? Maka terjadilah kelas yang membosankan, kelas yang menjenuhkan, tidak kadang-kadang kita sebagai pendidik tidak mengintrospeksi diri, tidak merefleksi diri, kadang kita emosi Ibu dan Bapak melihat anak yang bermain, tidak mendengar, karena memang metode teknik-teknik penyajian yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya anak Ibu dan Bapak, tidak sesuai dengan zamannya anak ya, keadaan kodrat alam dan kodrat zamannya ini tidak kena begitu Ibu dan Bapak ya. Jadi ketika kita marahlah kepada diri kita. Kok bisa, kok anak sih tidak perhatian sama saya. Jangan justru memarahi anak Ibu dan Bapak. Jadi kitalah yang harus patut dipersalahkan, dimarahi begitu. Kenapa kita tidak bisa mengajak anak agar mau belajar begitu? Nah, itu Ibu dan Bapak ya. Jadi baik Ibu dan Bapak, saya langsung saja ya. Jadi saya memulai tentang mulai dari metode yang pertama, yaitu metode ceramah ya. Metode ceramah. Jadi metode ceramah ini mungkin sudah tidak asing ya dari kalangan Bapak Ibu pendidik, dan bahkan ada sebuah miskonsepsi bahwa metode ceramah ini dikatakan sebagai metode yang sudah tidak cocok lagi dengan kurikulum 13, sudah tidak cocok dengan apalagi dengan kurikulum Merdeka. Ini sebenarnya suatu kesalahpaham miskonsepsi ya. Salah anggapan Ibu dan Bapak. Pada dasarnya semua metode itu, Ibu dan Bapak ya, semua metode pembelajaran itu semuanya baik ya, tidak ada yang tidak baik. Semua metode itu memiliki kelemahan dan juga dilepas dari keunggulan-keunggulan, yaitu kelebihan-kelebihannya. Sekarang yang terpenting adalah kita paham tentang metode ini, kemudian kapan kita menggunakan metode ini, itu yang terpenting Ibu dan Bapak ya. Ketika dirasa tujuan pembelajaran ini, ya tujuan pembelajaran ini kan pedoman. Mohon maaf Bapak Made, tidak mengurangi rasa hormat. Waktu yang tersisa tinggal 10 menit Pak. Terima kasih. Ya mudah-mudahan saya bisa ya dengan durasi waktu yang 10 menit lagi, mudah-mudahan saya bisa istilahnya memberikan menyentuh ke bagian substansinya ya, mungkin secara ringkas ya. Baik, saya lanjut saja. Jadi metode ini tidak salah Ibu dan Bapak, tidak ada salah metode. Sekarang yang tergantung kemampuan kita ya. Kapan metode ini harus kita turunkan? Pada situasi apa? Nah, pada keadaan anak seperti apa? Kepada tujuan pembelajaran seperti apa? Di situ kita harus paham. Jadi ketika kita tidak paham tentang suatu metode, jadi makanya terjadi itu adalah kehendak kita ya, bukan kehendak situasi anak, karakter anak, kebutuhan anak. Jadi belajar berdasarkan kebutuhan pembelajaran ini harus berdasarkan kebutuhan anak ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sesuai dengan kebutuhan anak yang tadi saya sudah jelaskan, teaching at the right level itu begitu ya. Jadi metode ceramah ini saya rasa itu dikatakan ada beberapa pakar di sini, ada Syah di sini mengatakan metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif ya. Nah, jadi metode ceramah ini dikatakan bahwa ketika si penerima ini itu dia pasif begitu. Nah, kemudian berikutnya ada dikatakan bahwa metode pembelajaran ini cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Ya, dengan ciri-ciri adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar, materi lebih cenderung bersifat informasi, dan terbatasnya sarana pembelajaran. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi itu terkait dengan beberapa definisi dari beberapa pakar pendidikan. Nah, lanjut ya. Sekarang saya akan mencoba keunggulan atau kelebihan dari metode ceramah ini apa dan juga kelemahannya apa. Jadi di sini dijelaskan disebutkan bahwa metode kelebihan dari metode ceramah ini, yang pertama, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar ya.
sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Nah, itu. Kemudian bahan belajar yang diperoleh anak didik sifatnya seragam, yaitu dari satu sumber, ya. Jadi seragam Ibu dan Bapak, ya. Jadi ketika makanya sekarang itu ada pembelajaran berdiferensiasi begitu Ibu dan Bapak, ya. Jadi berdasarkan kebutuhan anak, berdasarkan kemampuan anak, maka di situ ada diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Nah, nanti Ibu dan Bapak mau mendiferensiasikan. Nah, kemudian dapat diikuti oleh anak didik dalam jumlah relatif banyak. Ya, ini kelebihannya Ibu Bapak, ya. Ketika jumlah peserta didik kita itu di dalam satu kelas itu banyak, maka ceramah ini bagus Ibu dan Bapak, ya. Ya, kemudian mudah dilaksanakan, ya. Mudah dilaksanakan karena dia sifatnya ini monoton Ibu dan Bapak, ya, tidak bervariasi begitu. Kemudian kelemahannya adalah pembelajaran terlalu berpusat pada guru, ya, membuat anak didik pasif dan kreativitasnya terhambat, ya. Kemudian yang kedua mengandung unsur paksaan kepada anak didik. Ini yang sangat sedikit tragis Ibu dan Bapak, ya. Ini dia unsur paksaan. Jadi anak yang tidak suka karena tidak butuh dengan seperti ini. Ini dia akan merasa dipaksa. Ya, ini akan sia-sia Ibu dan Bapak, ya. Anak akan merasa rugi. Kemudian sulit mengetahui taraf pemahaman anak didik tentang materi yang sudah diberikan. Karena dalam hal ini tidak ada kegiatan umpan balik, ya. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak, bahwa pembelajaran itu yang terpenting itu adalah umpan baliknya Ibu dan Bapak, ya. Bukan hasilnya, tetapi umpan baliknya. Jadi pembelajaran yang bermakna bagi anak itu adalah umpan baliknya. Asesmen yang bermakna bagi anak itu adalah umpan baliknya. Kemudian kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengertian kata-kata, ya. Ini adalah seperti itu. Kemudian bila terlalu lama akan membosankan. Jadi anak-anak jenuh begitu, ya. Kalau terlalu lama. Nah, kemudian lanjut sekarang tentunya kelemahan-kelemahan ini tentunya tidak akan kita biarkan Ibu dan Bapak, ya. Jadi cara untuk mengatasi kelemahan metode ceramah ini, ketika Bapak dan Ibu dirasa perlu menggunakan metode ceramah, maka ada caranya Ibu dan Bapak untuk mengatasi kelemahan ini. Untuk mengatasi kelemahan dari metode ceramah ini adalah harus ada usaha dari guru tentang jenis metode yang digunakan, yaitu setelah menyampaikan informasi selesai, harus ada tindak lanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode yang bervariasi, yang sekiranya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengemukakan permasalahan atau gagasannya yang ada kaitannya dengan materi yang sudah diberikan. Nah, ini caranya adalah Ibu dan Bapak, ketika kelemahan ini kita sadari. Nah, ini caranya adalah memvariasikan metode pembelajaran ini Ibu dan Bapak, ya. Saya contohkan. Ya, di sini salah satu bentuk praktik penggunaan metode yang bervariasi ini, misalnya ini Ibu dan Bapak, ya, metode ceramah. Di sini kombinasi ini, ya, kombinasi. Pada saat guru memberikan penjelasan kepada anak didik, ada kalanya timbul suatu persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya penjelasan secara lisan melalui ceramah. Untuk itu, guru perlu menggunakan metode pemecahan masalah atau problem solving sebagai jalan keluarnya. Kemudian diakhiri dengan tugas-tugas baik individu maupun kelompok, sehingga anak didik melakukan tukar pikiran dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kombinasi metode ini banyak menimbulkan kegiatan belajar anak didik yang lebih optimal. Nah, ini kombinasinya tiga. Ini ada 3 metode pembelajaran di sini. Metode ceramah, metode problem solving atau pemecahan masalah, dan metode tugas, ya, ya. Dan ini kegiatan dengan menggunakan metode ceramah. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini menentukan dan menjelaskan masalah atau metode ceramah. Kemudian ada yang kedua, menyediakan alat buku yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan, anak didik mengadakan identifikasi masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, tahap evaluasi tindak lanjut, ya, mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan masalah. Yang keenam, menguji hipotesis. Anak didik berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya dengan data yang ada. Kemudian yang ketujuh, membuat kesimpulan pemecahan masalah. Yang kedelapan, memberi tugas kepada anak didik untuk mencatat hasil pemecahan masalah. Nah, jadi metode-metode ini, ya, kalau saya tidak salah Ibu dan Bapak, di dalam kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, ini tergambar ini Ibu dan Bapak. Ada hipotesis, ada
mengumpulkan data, ya, ada masalah begitu. Ada ceramahnya juga masuk, Ibu dan Bapak, ya. Coba nanti Ibu dan Bapak untuk lebih lanjut ketika kita menggunakan model pembelajaran daripada model pembelajaran, model discovery learning, Ibu dan Bapak. Nah, di sini ini akan tergambar, Ibu dan Bapak, langkah-langkah atau sintaks seperti ini. Ini adalah merupakan penggabungan, ya, kombinasi metode ceramah, problem solving, dan tugas. Nah, kemudian lanjut Ibu dan Bapak. Sekarang saya lanjut metode yang kedua adalah metode inquiry, ya, atau penyelidikan. Metode inquiry atau yang kita kenal apa namanya, inquire, ya, ingin tahu, merangsang ingin agar anak itu ingin tahu. Nah, metode ini bertujuan agar anak didik terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti sendiri dengan menggunakan berbagai cara pendekatan masalah. Kemudian metode inquiry ini sumber belajar tidak menyajikan bahan tidak sampai tuntas begitu. Istilahnya agar apa? Agar dia itu terpancing, ya, terdorong untuk penasaran begitu, ya. Mungkin itu Ibu Mbak, ya. Jadi kemudian pengetahuan dan kecakapan peserta didik yang bersangkutan dapat menumbuhkan motif intrinsik, ya. Karena peserta didik merasa puas atas penemuannya sendiri. Nah, melalui kegiatan, melalui aktivitas yang kita buat, ya, kita skenariokan itu. Jadi anak itu merasa dia memiliki bertanggung jawab terhadap dirinya atas tugas-tugasnya. Dia terdorong untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terhadap dirinya. Dia akan mencari, berusaha, dan akan seketika dia berhasil, ketika dia menemukan, itu satu kepuasan Ibu dan Bapak tersendiri buat seseorang, buat peserta didik kita, begitu. Ya, itu inquiry itu. Kemudian kita lanjut bahwa di dalam kita hal yang perlu diperhatikan ketika seorang pendidik, ya, seorang guru itu dalam menggunakan metode inquiry ini. Pertama adalah peserta didik sudah memiliki pengetahuan konsep dasar yang berhubungan dengan bahan belajar yang dipelajari. Nah, ini Ibu dan Bapak, ya. Ini yang biasa menjadi permasalahan. Jadi dasarnya itu adalah anak didik kita itu sudah memiliki apa namanya pengetahuan dasar atau konsep dasar. Ya. Jadi, nah, kemudian yang kedua adalah peserta didik memiliki sikap dan nilai tentang keraguan terhadap informasi yang diterima. Nah, ini dia merasa kok bisa gitu. Kok bisa sih? Masa sih bisa gitu. Dia timbul keraguan dalam dirinya begitu. Keingintahuannya, timbul rasa keingintahuannya. Kemudian respek terhadap pikiran, respek terhadap data, objektif, keingintahuan dalam dalam pengambilan keputusan, dan toleran dalam ketidaksamaan. Kemudian selanjutnya saya akan berbicara tentang kelebihan dari metode inquiry atau penyelidikan ini. Kelebihannya yang pertama adalah mendorong anak didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, ya. Otomatis dia akan terdorong Ibu dan Bapak untuk bertanggung jawab, ya, mencari, mengumpulkan informasi, mengaitkan materi, ya, sehingga anak ini memiliki pemahaman yang komprehensif, yang holistik, ya. Jadi dia itu dampak pengiring, dampak instruksionalnya, dampak pengiringnya dapat begitu, dan tumbuh di dalam kita. Kemudian dorong anak ini untuk berpikir dan merumuskan hipotesanya sendiri begitu. Kemudian memberi kepuasan yang bersifat intrinsik, ya, seperti saya sudah katakan tadi, dia merasa puas. Kemudian situasi proses belajar lebih rangsang. Kemudian berikutnya adalah dapat menambah wawasan dan keluarga belajar dan sumber belajar karena terjadi saling tukar pengalaman. Nah, itu kelebihan. Kemudian selanjutnya Bapak, baik Bapak Made, tidak mengurangi rasa hormat, ya. Waktu sudah berakhir. Terima kasih. Baik. Sedikit lagi Pak, ya. Sedikit lagi, kurang lebih, karena ini tanggung Pak, lagi barang 5 menit lah. Boleh kan Pak? Siap Pak, siap. Nah, sekarang kelemahannya Ibu dan Bapak, ya, mendorong anak didik untuk berpikir kelebihannya sekarang saya akan berbicara tentang kelemahannya. Kelemahan daripada metode inquiry adalah apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan anak didik untuk memecahkan permasalahan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai begitu. Jadi intinya anak ini istilahnya punya kemampuan dasar dulu gitu. Anak didik memerlukan waktu untuk berpikir dan memperoleh pengertian tentang konsep, prinsip, dan cara penyelidikan masalah. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah kemungkinan terjadi pendominasian oleh beberapa orang warga belajar yang sudah bisa dalam mengumumkan pendapat. Nah, ini maka kelemahannya ini adalah
Makanya sering kita lihat di dalam satu kelas itu, kalau dia kemampuan intelektualnya kemampuan awalnya itu bagus begitu, dia akan mendominasi di sini, Bapak. Dia akan terus yang itu, makasih terus itu saja. Kemudian terjadilah ya, maka yang kurang tahu akan semakin tidak tahu, yang tahu akan semakin tahu begitu. Nah, disinilah maka untuk mengatasi kelemahan ini, maka ada caranya Ibu dan Bapak ya. Untuk mengurangi permasalahan yang muncul itu, kondominasian bagi yang pemahaman konsep dasarnya sudah ada. Nah, ini agar di kurikulum Merdeka ini sudah dipertegas Ibu dan Bapak ya sebenarnya. Kurikulum Merdeka itu semangatnya adalah memberikan tuntunan, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan kondisi ya, sesuai dengan kemampuan awal ya, kompetensi awal anak didik kita gitu. Ibaratnya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita tidak akan bisa mengubah padi menjadi jagung, Bapak. Itu yang saya ingat seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik bahwa ketika padi ini, ya kita harus pupuk dengan cara-cara bagaimana dengan cara-cara padi. Maka dia tidak akan bisa dibanding-bandingkan dengan yang pintar. Maka teaching at the right level ini sangat berperan di sini, Ibu dan Bapak ya. Teaching at the right level yaitu mengajar sesuai dengan kebutuhan anak ya. Ketika anak ini dirasa kemampuan dasarnya, kita harus dorong dia ya. Kita harus berikan pemahaman dulu. Makanya dalam kurikulum Merdeka ada kita kadang karena waktunya terbatas, kita bisa memberikan dengan pembelajaran tambahan, Ibu dan Bapak ya. Memberikan pelajaran tambahan maksudnya kepada peserta didik kita yang masih di bawah, akhirnya nanti di dalam mereka ini memiliki konsep, memiliki pemahaman dasar semuanya gitu. Jadi itu Ibu dan Bapak ya, ada jadi guru itu harus memberikan layanan ya, membimbing anak sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, situasinya. Makanya di dalam, sekali lagi Ibu dan Bapak ya, sebagai pengakhir daripada pembahasan ini, sekali lagi Ibu dan Bapak bahwa untuk menciptakan suatu pembelajaran yang kita kenal dengan PAIKEM itu Ibu dan Bapak ya, pembelajaran yang aktif, ya kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan ya, yang kita kenal dengan PAIKEM ini, maka perlu kita memahami dulu kita itu sebagai memiliki peran yang begitu penting ya di dalam sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Gurulah yang menjadi pencipta skenario dari pembelajaran itu agar siswa itu bisa belajar begitu. Makanya penting bagi guru itu untuk memahami, sekali lagi, memahami teknik-teknik, memahami cara-cara atau a way in achieving something sebagai daripada metode pembelajaran ini, agar apa? Tercipta suatu pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, inovatif, menyenangkan itu Ibu dan Bapak. Jadi sangat mustahil Ibu dan Bapak. Tujuan pembelajaran ini tidak akan tercapai ketika kita dalam memilih metode, menentukan metode tidak dipahami. Kita tidak tahu metode ini apa sebenarnya. Yang saya ibaratkan seperti banyak jalan menuju Roma. Kita tidak paham tentang metode ini dan kita menggunakan metode ini dan kita tidak melihat kondisi anak, kita tidak menghubungkan, kita tidak sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kita tidak sesuaikan dengan keadaan anak, kemampuan anak. Nah, ini akan berakibat fatal Ibu dan Bapak. Semua pembelajaran, proses belajar mengajar ini akan menjadi suatu proses yang sia-sia. Proses yang tidak akan berarti, tidak akan berguna bagi semuanya. Suatu proses yang jadi amanah undang-undang. Amanah undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang 20 tahun 2003, Pasal 4 ayat 4, mengamanahkan Ibu dan Bapak. Pendidikan itu diselenggarakan untuk memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Itu sekali lagi Ibu dan Bapak ya. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak, kurang dan lebihnya pemaparan yang sempat saya akan bawakan terkait dengan metode mengajar yang beragam dalam kaitannya untuk mempersiapkan mempersiapkan anak untuk cakap, memiliki keterampilan abad 21, mempersiapkan anak didik kita untuk siap nantinya di 2045 sebagai generasi emas, bukan sebagai
nantinya generasi kebablasan Ibu dan Bapak ya, yang justru nantinya di 2045 jangan sampai menjadi generasi yang bikin masalah, menjadi beban buat negara ini, tetapi diharapkan nanti menjadi generasi yang memberikan kontribusi. Marilah kita menata bertransformasi untuk pendidikan kita yang lebih baik untuk mempersiapkan anak didik kita di 2045. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian semuanya, Bapak guru hebat semuanya, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf ya. Jadi untuk waktunya saya kembalikan kepada Bapak moderator Pak Budi, Bung Budi, ya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana? Hujan tiada henti di bulan Oktober, rindu bintang untuk bersinar. Terima kasih untuk Bapak narasumber, terima kasih juga untuk para peserta webinar. Selanjutnya, ya, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa menggunakan fitur raise hand yang ada dalam menu Google Meet Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan pertama, mungkin saya buka dulu untuk 2 sesi pertanyaan. Terkait tadi, saya himbau lagi, mohon maaf karena seharusnya waktu yang diberikan untuk pemateri selama 60 menit, mungkin lebih dari apa yang telah kita rencanakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru hebat, silakan menanyakan kembali apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan metode pengajaran yang beragam. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Wayan Nuwada, ya, Bapak Wayan Nuwada dengan Ibu Ayu Sutriningsih, ya, tadi sempat raise hand, mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak Iwayan Nuwada untuk bisa memberikan pertanyaannya. Silakan Bapak Wayan Nuwada. Oke, terima kasih Bapak moderator. Ya, pertanyaan yang saya mau ajukan yaitu apa keunggulan menggunakan metode mengajar yang beragam dibanding dengan metode satu jenis. Saya ulangi, apa keunggulan menggunakan metode mengajar yang beragam dibanding dengan metode satu jenis. Terima kasih. Baik, Bapak Nuwada, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak moderator, apakah akan langsung dijawab atau masih menunggu pertanyaan yang satunya? Menurut saya langsung saja Pak, ya langsung saja. Jadi istilahnya biar kelar, dikhawatirkan nanti saya agak lupa nanti. Jadi untuk satu ini saya akan jawab langsung, kemudian baru bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, jadi pertanyaan dari Bapak Wayan Nuwada akan langsung diberikan tanggapan oleh narasumber kita. Pertanyaan Bapak Wayan Nuwada tadi, Bapak, bagaimana menggunakan metode yang beragam, keunggulan menggunakan metode yang beragam daripada hanya menggunakan satu jenis metode saja. Dipersilakan untuk pemateri untuk menanggapinya. Silakan Pak. Iya, baik. Jadi tadi kalau tidak salah ya dari itu pertanyaan dari Bapak Wayan Nuwada ya Pak Budi ya. Jadi Pak Wayan Nuwada tadi pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi yang mana pertanyaannya apa keunggulan ya ketika kita menggunakan metode yang beragam begitu. Metode yang beragam ketimbang kita hanya menggunakan mono ya istilahnya satu metode saja begitu ya. Ya. Jadi
Jadi Pak Mayan, yang saya hormati, jadi pada dasarnya begini Bapak. Jadi tadi sudah saya ulas bahwa pertama kita harus memahami dulu setiap metode itu tentang kita harus memiliki pemahaman umum terhadap suatu metode, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, misalnya metode itu kan banyak ya Bapak Ibu. Ya, ada sekitar kalau tidak salah ya, makanya dalam kesempatan ini saya dengan durasi waktu yang sebentar ini Pak Moderator ya, tidaklah cukup rasanya begitu. Mungkin ini sebenarnya webinar ini dilakukan untuk beberapa hari sebenarnya Bapak ya. Jadi makanya sekarang maka yang pertama harus kita pahami, kita harus memiliki pemahaman umum tentang berbagai metode itu. Gitu. Nah, pemahaman umum itu maksudnya apa? Terkait dengan karakteristiknya, sifat-sifatnya bagaimana, begitu. Apa kelebihannya, apa kelemahannya. Nah, tadi sudah saya sempat singgung bahwa semua metode, sekalipun itu metode ceramah, Ibu dan Bapak, sekalipun itu metode ceramah, kita tidak anti terhadap ceramah, begitu. Semuanya metode ini memiliki keunggulan-keunggulannya. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa ibaratnya saya itu punya sepatu, Ibu dan Bapak, berbagai jenis sepatu. Nah, ketika saya mau ke pesta, tidaklah mungkin saya memakai sepatu kantoran. Ya. Makanya pemahaman tentang sepatu ini, ragam sepatu ini sangat perlu. Pemahaman tentang metode pembelajaran ini, apa karakter umumnya, sifat-sifatnya, kelemahan, kelebihannya, itu harus kita ketahui. Sehingga nanti kita tidak salah pilih. Ya, tidak salah pilih. Makanya ketika kita sudah tahu, ketika situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini, maka jurus ini yang saya harus pakai gitu. Ya, metode ini yang saya cocok begitu. Tidak berdasarkan kehendak-kehendak sendiri. Nah, jadi terkait dengan pertanyaannya, apa bedanya ketika apa tidak boleh ya? Apakah tidak boleh menggunakan satu metode saja begitu? Nah, coba Ibu dan Bapak. Anak didik kita itu datang dengan latar belakang, dengan macam yang beragam, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi, ada yang sukanya, ada yang gaya belajarnya kinestetis, ada yang gaya belajarnya visual, audio, ya. Ada yang latar belakang ekonominya kurang mampu, ada yang mampu, ada yang intelektualitasnya yang cerdas, ada yang di bawah begitu. Kemudian ada yang psikologisnya itu introvert, ya, ada yang pendiam, ada yang ekstrovert, ada yang suka bicara, suka menanya, suka dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini kemudian tujuan pembelajarannya pun tidak mungkin hanya satu, Ibu dan Bapak. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu beragam. Kemudian anak beragam, datang dengan keberagaman. Kemudian kita berikan cara, hanya satu cara begitu ya. Hanya menggunakan tekniknya satu begitu. Jadi ini akan menimbulkan suatu, makanya Ibu dan Bapak, ketika kita di kelas, anak-anak itu bosan, anak-anak itu banyak yang berpura-pura seolah-olah itu dia belajar, karena mungkin Bapak dan Ibu sangar, tegas, selalu tegas, ya, terpaksa. Makanya tadi metode ceramah itu ada keterpaksaan begitu. Jadi semuanya ini akan sia-sia, Ibu dan Bapak. Makanya saran saya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan daripada metode ceramah. Anggap saya ceramah tadi, Bapak ya. Ketika hanya satu metode, dia tidak akan saling melengkapi ini. Ketika kita menggunakan metode yang bervariasi, yang beragam ini, misalnya 3 metode. Nah, 3 metode yang tadi kan ceramah,
ada problem pemecahan masalah, metode pemecahan masalah atau problem solving, kemudian ada metode tugas atau resitasi begitu. Nah, ini kombinasi saling melengkapi. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, ibarat seperti manusia, Ibu dan Bapak, bahwa manusia itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, Ibu dan Bapak. Mungkin saat ini saya itu lebihnya di dalam hal ini, dan mungkin saya kurangnya di dalam hal ini. Dan mungkin juga orang lain, ya, orang lain kurangnya di bagian ini, ya mungkin ada kelebihan dari sisi lain, gitu. Nah, ini yang kita coba untuk pahami lewat pembelajaran, lewat aktivitas pembelajaran, lewat RPP modul ajar yang kita rancang. Itu semata-mata hanya untuk menghadirkan suatu pembelajaran yang pakem itu, pembelajaran yang aktif, yang mana siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif, ya, bukan pasif begitu. Maka ceramah itu memang kelemahannya di situ. Anak itu menjadi pasif, anak itu terhambat kreativitasnya. Dan metode inilah yang melengkapi begitu, Bapak. Ya, metode problem solving, pemecahan masalahnya ini yang hadir untuk menutupi kekurangan itu, begitu, kelemahan itu. Makanya kombinasi, maka bisa dipastikan Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak mengajar hanya menggunakan satu metode saja, tidak memvariasikan, tidak mengkombinasikan, saya yakin Ibu dan Bapak, bahwa pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu lakukan itu tidak akan tercapai tujuan pembelajarannya. Anak akan menjadi bosan. Anak itu tidak akan termotivasi. Ya, tidak akan terdorong motivasi, tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya lewat motivasi ekstrinsik yang Ibu Bapak rancang itu tidak akan mendorong mereka karena metodenya adalah hanya satu begitu ya, tidak beragam. Maka penting untuk memvariasikan itu Bapak ya, Pak Wayan. Jadi ketika Bapak misalnya harus ceramah ya karena dirasa kemampuan awalnya anak ini yang masih ada yang kurang, ya makanya nanti mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita akan melakukan sesi webinar yang berikutnya. Mudah-mudahan kita akan melakukan webinar yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu dan Bapak. Ya, ketika di kelasnya Bapak ada anak itu kan beragam. Jadi nanti Ibu dan Bapak ada pembelajaran berdiferensiasi di sini. Apakah Ibu dan Bapak mau mengambil diferensi kontennya saja untuk ya tujuannya untuk melayani anak begitu. Anak yang beragam ini begitu. Melayani anak yang beragam ini, yang berbeda ini. Jangan sampai si anak ini merasa terlayani, satu anak yang merasa tidak terlayani karena metodenya hanya satu begitu ya. Tidak memvariasikan, tidak ada yang suka visual, yang suka yang gaya visual begitu. Jadi tidak terlayani ketika Bapak dan Ibu hanya berceramah begitu. Nah, ini tidak akan terlayani anak-anak. Ya, tidak akan memberikan dampak suatu motivasi, sedangkan amanah sekali lagi undang-undang mengatakan pembelajaran pendidikan itu diselenggarakan untuk membangun kemauan. Ya, Bapak dan Ibu harus bisa menciptakan suatu kondisi agar membangun kemauan, rasa ingin tahunya dia harus bangun begitu. Dan kemudian mengembangkan kreativitas itu Ibu dan Bapak ya. Jadi mengembangkan kreativitas. Nah itu mungkin itu saja, mudah-mudahan ya bisa menjawab pertanyaan si Bapak Wayan Wade. Kalau bisa Pak nanti biar disebutkan nama lengkap, kemudian asal dari mana begitu ketika bertanya biar ditahu gitu Pak. Ya mungkin itu Pak, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan yang diberikan oleh narasumber. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Iwayan Wade tadi dan apa yang diberikan tanggapan oleh narasumber tadi bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Indonesia yang hebat ini. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan yang kedua, dan sesuai dengan kesepakatan tadi, pertanyaan untuk sesi ini ada 2 pertanyaan. Tadi 1 pertanyaan sudah dipertanyakan oleh Bapak
Wayanwade. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan nama secara lengkap. Masih ingin mengetahui lebih dalam terkait materi metode pengajaran yang beragam, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand tadi. Oke, baik Bapak Ibu, sekedar informasi untuk link presensi sudah bisa diakses. Oh iya, saya lupa tadi, mohon maaf, untuk pertanyaan yang kedua, tadi kalau nggak salah sempat ada yang raise hand atas nama Ibu Ayu Sutriningsih. Nah, mungkin Ibu Ayu Sutriningsih apabila masih ada di room ini, mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi pemahaman yang kurang Ibu pahami atau yang ingin Ibu gali lebih dalam. Untuk Ibu Ayu, apa masih ada di room ini? Bu Ayu? Oke, mungkin Ibu Ayu lagi terkendala jaringan dan lain sebagainya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, saya buka kembali Bapak Ibu, silahkan yang ingin mengetahui lebih dalam atau ingin bertanya terkait materi yang ada, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada yang mengajukan raise hand. Silahkan untuk Bapak atau Ibu, mohon maaf jika saya salah, Kartika Chandra, silahkan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu Kartika Chandra, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Siang Ibu. Terkait dengan metode mengajar, saya biasanya terkendala dengan jam atau waktu mengajar di dalam kelas, karena biasanya 2 jam pelajaran saja di bidang studi PKN. Ini adakah kiat-kiatnya Pak, metode mengajar yang mana yang bisa mensinkronkan waktu mengajar itu? Misalnya kalau ceramah itu butuh waktu mengajar berapa, kemudian diskusi berapa, itu bisa dikondisikan dengan waktu mengajarnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartika. Saya ucapkan terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi beliau seorang guru mata pelajaran atau bidang studi PPKN. Maaf kalau saya tadi salah menyebutkan atau saya salah dengar. Beliau bertanya mengenai adakah kiat-kiat metode pengajaran yang bisa memberikan waktu yang cukup untuk saat beliau menerapkan. Jadi mungkin Bapak narasumber mungkin bisa memberikan kiat atau tipsnya terkait hal tersebut. Untuk tanggapannya, Bapak narasumber, saya persilakan. Mohon maaf Pak, dari mana? Dari mana tadi Pak? Ya. Ibu Kartika, kalau boleh tahu, Ibu Kartika dari daerah mana? Oh iya, maaf Pak, lupa Pak. Saya dari SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Dari IKN Pak. Iya. Baik. Bagaimana Bu, IKN-nya di situ sudah berapa bagus ya IKN Ibu Kota Nusantara? Sudah mendekati 50% Pak. Mudah-mudahan ya. Yeah. Jadi terima kasih Ibu ya. Jadi Pak Moderator, saya coba mencoba untuk menanggapi menjawab pertanyaan daripada Ibu Kartika Chandra dari Kalimantan.
Baik, Ibu. Jadi nanti yang seperti Ibu pertanyakan tadi, sampaikan bahwa ini kan kendalanya Ibu adalah karena terbatasnya waktu, gitu. Ya. Karena terbatasnya waktu, ya. Jadi proses belajar mengajar Ibu dan Ibu itu dirasakan waktunya sedikit sekali. Sama saya juga, Ibu, saya itu mengajar bahasa Inggris, Ibu. Ya, itu dalam kurikulum Merdeka itu bahasa Inggris hanya 2 jam, begitu. Nah, jadi sebelumnya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa kurikulum saat ini itu tidak berdasarkan pada tidak mengejar target. Ya, jadi kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka ini bukan kejar-kejaran, Ibu dan Bapak. Harus selesai. Ini sudah mau apa namanya? Sudah mau waktunya tinggal sedikit, gitu. Saya harus memaksa diri saya untuk apa namanya? Tidak memperdulikan prosesnya. Nah, seperti saya katakan tadi, sudah panjang lebar saya jelaskan, tadi sempat saya paparkan, ya, bahwa kurikulum Merdeka itu menanamkan kesadaran bahwa proses itu lebih penting, gitu, ya. Proses itu lebih penting daripada hasil akhir itu. Nah, ketika Ibu dirasa pelajarannya Ibu ini dirasa anak-anaknya belum cukup waktunya, ya harus lanjutkan lagi, Ibu, sampai anak didik kita itu, ya, sampai anak didik kita itu mendapatkan, ya, istilahnya yang di bawah ini pemahaman, apa maksudnya, yang drive-nya, intelektualitasnya itu drive-nya lambat. Kita itu bisa mencapai tujuan pelajaran saja. Nah, jadi tidak bisa dipaksakan ketika si anak ini suatu kelas itu ada anak yang belum paham, dan Ibu ketika berpindah dan Ibu tinggalkan dia ini, gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi inilah yang muncul, atau teaching at the right level inilah mengajar sesuai dengan kebutuhannya dia, gitu. Jadi ketika misalnya nanti ketika sudah naik kelas, begitu, ketika naik kelas tapi anak ini belum mencapai, nah ini harus ada penyerahan estafet, ya, bahwa harus menyampaikan bahwa si anak ini, ya, dia itu belum mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di kelas, misalnya dia di kelas 10 belum mencapai tujuan pembelajaran di suatu materi, maka di kelas berikutnya harus disampaikan kepada pemegang yang akan mengajarkan materi selanjutnya itu, bahwa dia harus diberikan dulu pemahaman, pengetahuan dasarnya itu, begitu. Nah, jadi sekali lagi, Ibu, ya, kita itu tidak berlomba-lombaan, ya. Kita itu tidak seperti balapan, Ibu, ya. Kita berlomba-lomba, kita itu mengajar, ya, dengan memperhatikan prosesnya, gitu. Jadi makanya ketika kita pindah materi dari materi A ke materi B, materi A ini kan dalam alur tujuan pembelajaran ini, dia harus tahu ini, si anak ini harus tahu A dulu. Sebelum ke B ini, anak itu harus tahu A dulu. Ya. Bayangkan kalau Ibu dan Bapak, ketika kita pindah materi, kita tinggalkan anak ini yang belum paham materi A, begitu. Dia harus paksa lanjut ke materi B. Maka semakin tidak tahulah anak ini, begitu. Maka bahwa tidak ada strategi yang sebenarnya trik-trik khusus dengan keterbatasan jumlah jam hanya 2 jam itu, Ibu. Ya, yang sekarang kita lihat, kalau dirasa anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran, ya, sudah cepat, begitu, sudah selesai semuanya ini, ya, karena tidak perlu berlama-lama, ya, kita harus lanjut ke materi selanjutnya, gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika anak ini dirasa banyak belum mencapai tujuan pembelajaran, kita tidak usah pindah, meskipun itu sudah waktunya harus pindah, tapi kita tidak pindah, Ibu dan Bapak.
Jangan sekali-sekali pindah ke materi selanjutnya, gitu. Kita harus tuntaskan dulu anak ini. Kita harus melayani anak yang kurang ini, yang belum mampu ini, yang belum mencapai tujuan pembelajaran ini, ya, lewat pembelajaran berdiferensiasi. Makanya ibu ya diharapkan mampu memberikan layanan yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak yang beragam ini. Karena anak ini beragam, Ibu dan Bapak, ya. Anak ini ada yang kecerdasannya cepat. Jadi ketika Ibu memberikan suatu materi yang apa namanya? Yang sama, ya, yang cerdas untuk materi yang tingkat kecerdasan tinggi, yang akan kewalahan si anak yang kecerdasannya di bawah ini, ya. Ya, dia jadi yang terlayani cuma yang cerdas saja, yang tidak cerdas ini, yang kurang cerdas ini tidak terlayani. Begitu juga ketika kita hanya melayani anak yang di bawah, yang kurang kecerdasan intelektualitasnya di bawah. Jadi yang cerdas ini akan tidak terlayani, begitu. Dia menganggap apa ini, ya. Ini cuma mudah sekali ini, Pak. Ya. Jadi ini penting ya, berdiferensiasi. Baik, nanti diharapkan Ibu ya selesaikan lewat pembelajaran berdiferensiasi, layani anak sesuai dengan. Kalau dirasa ini perlu mendapatkan layanan, berikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kalau di anak ini dengan anak yang tingkat kecerdasan tinggi, berikan dia layanan yang cara-cara yang lebih kompleks, ya. Tidak yang lebih abstrak mungkin, ya. Karena anak SMA itu kan pemikirannya itu abstrak, bukan lagi konkret, ya. Kalau dirasa anak ini masih level cara berpikirnya konkret, Ibu, ya, cari yang mudahnya. Banyak jalan yang seperti saya analogikan tadi, banyak jalan menuju Roma, gitu. Jadi kalau dirasa cara ini tidak bisa, cara yang lain pakai, gitu. Ketika si anak ini apa namanya sudah berhasil, ya berikan dia yang berbeda, yang lebih kompleks, yang lebih abstrak mungkin, gitu. Agar dia merasa terlayani, begitu, merasa tertantang, gitu. Jadi jangan salah, Ibu, ya, jangan salah bahwa ketika anak didik kita itu bosan, tidak bisa jadi dia tidak terlayani, begitu. Yang cerdas tidak mendapatkan cara-cara yang cerdas, yang kurang cerdas tidak mendapatkan cara-cara yang kurang cerdas, begitu. Jadi pada dasarnya semua yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baru kalau sudah anak ini dengan cara yang berbeda sudah terlayani, jadi sudah bisa pindah, begitu. Jadi jangan bahwa kurikulum itu tidak mengejar target, Ibu dan Bapak, ya, tidak apa namanya, tidak target-targetan. Soalnya pokoknya di minggu ini harus sudah selesai. Mau tidak mau, suka tidak suka, berhasil tidaknya anak mencapai tujuan pembelajaran itu sudahlah, jangan seperti itu, ya. Jadi harus selesaikan, ya, harus tuntaskan kebutuhan anak apa, ya, cari cara yang berbeda. Ketika cara A tidak bisa, cara B, gitu. Ya mungkin itu, Pak. Mudah-mudahan ya Ibu Kartika ya dari Kalimantan, mudah-mudahan bisa puas ya untuk jawaban dari saya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas tanggapannya. Semoga apa yang diberikan tanggapan oleh pemateri kita bisa diterima dan bisa dipahami oleh penanya atau Ibu Kartika sendiri. Nah, terima kasih Pak. iya, baik Ibu, sama-sama. Jadi berhubung waktu telah menunjukkan 12:04 ya. Jadi waktu yang kami rencanakan sampai pukul 12 siang ternyata udah melebihi batas yang kita rencanakan. Jadi Bapak Ibu, saya selaku moderator dan mewakili Kombel SMA Negeri 1 Toli Barat meminta maaf apabila proses webinar ini melebihi dengan waktu dan batas yang telah kita sepakati. Jadi untuk Bapak Ibu, saya himbau kembali untuk link presensi sudah bisa diakses. Pengisian batas akhir waktu sampai pukul 5 sore Bapak Ibu. Nanti sertifikat webinar nanti akan langsung dikirim melalui email Bapak Ibu yang Ibu gunakan dalam mengisi presensi tadi. Jadi baik Bapak Ibu, jadi baiklah Bapak Ibu guru hebat peserta webinar, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum. Di antaranya adalah
metode mengajar diartikan sebagai langkah dan cara yang digunakan pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran atas tujuan yang diharapkan. Nah, untuk itu, metode yang kita gunakan juga harus sesuai dengan bakat anak, keadaan, dan situasi. Metode juga memiliki kedudukan dalam belajar dan mengajar, salah satunya sebagai alat motivasi, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode juga harus disesuaikan agar mampu membangkitkan minat belajar anak dan disesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan anak pada umumnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali untuk seluruh peserta webinar yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak narasumber, Pak Made Mulyawan, dan terima kasih kepada Bapak Kepsek SMA Negeri 1 Toli Barat yang sudah memfasilitasi webinar hari ini. Terima kasih juga kepada admin yang sudah bekerja jauh-jauh hari sebelumnya demi kelancaran webinar ini. Akhir kata, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit, undur diri, sekian, dan terima kasih. Jadi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara webinar ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung dan mengikuti webinar kami. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa meninggalkan room ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng dulu? Ya, ya Ibu, Pak Ibu, mohon maaf lupa menyampaikan yang belum keluar mungkin dimohon untuk bisa mengaktifkan kameranya karena ada sesi foto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Kami akan melakukan foto sesi bersama sebagai dokumentasi kami. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, kami persilahkan untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kami akan mengambil gambar. Untuk admin mungkin bisa mengambil gambar. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu boleh gaya bebas. Jadi ada makanan. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Untuk yang Muslim, mohon maaf sudah mengambil waktu siangnya, waktu istirahat siangnya dan waktu ibadahnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya.